Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nurmayanti dari kelas 12-7 OTKP 1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengelolaan arsip. Pengertian arsip. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi, politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sini ada berbagai jenis arsip yang dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Arsip dinamis. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. 2. Arsip statis. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip dan memiliki nilai guna kesejahteraan telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan. 3. Arsip terjaga. Arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan berkelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya. Adapun organisasi kearsipan dan fungsinya. Organisasi kearsipan terdiri atas lembaga kearsipan, unit kearsipan, dan unit pengolah. 1. Lembaga kearsipan. Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan. 2. Unit kearsipan. Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. 3. Unit pengolah. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. Adapun pengelolaan arsip. Pengelolaan arsip dilakukan terhadap arsip dinamis dan arsip statis. Pengelolaan arsip dinamis meliputi arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif. Pengelolaan arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip, sedangkan pengelolaan arsip statis menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan. 1. Pengelolaan arsip dinamis. Pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip. Adapun penciptaan arsip dinamis, yaitu penciptaan arsip seperti surat dan naskah lainnya, gambar, dan rekaman merupakan aktivitas awal dari masa kehidupan arsip, yaitu kegiatan membuat surat dan dokumen atau naskah lain yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan organisasi dalam rangka mencapai tujuan. B. Penggunaan arsip dinamis. Tentang penggunaan dan pemeliharaan arsip dinamis dinyatakan bahwa 1. Pencipta arsip wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak. 2. Pencipta arsip membuat daftar arsip dinamis berdasarkan dua kategori, yaitu arsip terjaga dan arsip umum. C. Pemeliharaan arsip dinamis. Pemeliharaan arsip dinamis dilaksanakan oleh pencipta arsip untuk menjamin keamanan informasi dan fisik arsip. Pemeliharaan arsip dilakukan sesuai dengan standar pemeliharaan arsip. D. Penyusutan arsip dinamis. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. 2. Pengelolaan arsip statis. Seperti dikemukakan di atas, arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejahteraan telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan. A. Akuisisi arsip statis. Akuisisi arsip statis adalah proses penambahan khasanah
arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan. B. Pengelolaan arsip statis. Mengenai pengolahan arsip statis dapat diatur sebagai berikut. Pengolahan arsip statis dilaksanakan berdasarkan asal-asal, usul, dan asas aturan asli. C. Preservasi arsip statis. Sedangkan preservasi arsip statis dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kelestarian arsip statis. D. Akses arsip statis. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip. D. Faktor-faktor yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pengelolaan arsip, yaitu 1. Faktor kepemimpinan. Kompetensi pemimpin unit dan lembaga kearsipan meliputi 1. Keterampilan teknis, yaitu kemampuan menggunakan bahan, peralatan, komputer, lemari arsip, untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dan mengatasi persoalan penggunaan fasilitas dan pelaksanaan pekerjaan kearsipan. 2. Keterampilan manusiawi, yaitu kemampuan untuk bekerja sama, memahami, mempengaruhi, dan memotivasi orang lain terutama para pegawai sebagai individu dan anggota kelompok. 3. Keterampilan konseptual, yaitu kemampuan menguraikan dan menjelaskan masalah atau kejadian organisasi, ketergantungan antar satuan dan komponen organisasi, serta mengantisipasi berbagai perubahan yang mungkin terjadi. 2. Faktor kompetensi arsiparis dan sumber daya manusia. Lembaga kearsipan dapat melaksanakan pembinaan dan pengembangan arsiparis melalui upaya 1. Pengadaan arsiparis, 2. Pengembangan kompetensi dan keprofesionalan arsiparis melalui penyelenggaraan, pengaturan, serta pengawasan pendidikan dan pelatihan kearsipan. 3. Peraturan peran dan kedudukan hukum arsiparis. 4. Penyediaan jaminan kesehatan dan tunjangan profesi untuk sumber daya kearsipan. 3. Faktor kondisi sarana kearsipan. Sarana atau segala sesuatu yang dapat dipakai dalam penyelenggaraan kearsipan perlu dimiliki dan dikembangkan oleh setiap unit kerja lembaga kearsipan agar penyelenggaraan kearsipan dapat berlangsung efisien dan efektif. Cukup sekian presentasi dari saya mengenai pengelolaan arsip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.